Waspada, waspada, dan waspadalah. Saya sedang membaca sebuah berita yang mengatakan waspadalah. Israel mulai buka rekrutmen di Indonesia. Nah, pertanyaannya, rekrutmen untuk apa? Ini sangat menarik. Bahkan dalam berita yang saya baca itu, katanya Israel dengan Indonesia menuju menuju rekonsiliasi, menuju perdamaian. Benarkah informasi ini, kawan-kawan? Akan kita bahas ya. Sebelum kita bahas, Pavel ucapkan terima kasih dulu untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Ya, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mengirimkan berkat untuk mendukung program pelayanan Pavel, dan puji Tuhan kawan-kawan, relawan kita yang ada di Labuan Bajo sudah mengirimkan ke saya bukti ya mereka telah belanja untuk bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Flores ya. Ini WhatsApp-nya masuk ya. Kakak Pendeta, Shalom, selamat siang. Bantuannya sudah saya salurkan di Karitas Keuskupan Labuan Bajo. Terima kasih banyak untuk uluran tangan kasihnya. Tuhan memberkati. Itu kawan-kawan dana yang kemarin kawan-kawan kirim ke Pavel ya, dukungan kawan-kawan ya sudah kita salurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Labuan Bajo. Terima kasih untuk kebaikan hati Anda semua yang sudah selalu support ya pelayanan Pavel, program-program Pavel. Memang tidak seberapa ya kawan-kawan yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Labuan Bajo, tapi ya setidaknya itu bisa sangat membantulah, yaitu yang dibelanjakan ya. Untuk kemarin kita kirim uang itu 3 juta rupiah ya. Jadi ada telur ya, beras ya, dan lain-lain lah ya, ini kawan-kawan yang sudah dikirim. Terima kasih ya untuk kawan-kawan yang sudah bermurah hati untuk mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Ya, doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan sobat waras yang rindu untuk mendukung ya terus pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa mensupport Pavel melalui ini ya, bisa Anda support melalui rekening BRI atas nama Yayasan Kristotes ya, atau juga sobat waras bisa mensupport langsung pakai Kirus ya, itu sama juga nomor tujuannya ke rekening yayasan kawan-kawan. Dan itu ya, jangan salah, atas nama Yayasan Kristotes Agapes cabang ya, itu atas namanya. Dan untuk informasi kawan-kawan, beberapa hari ini ya tidak ada dana yang masuk ke rekening BCA ya, itu informasinya, update-nya. Terima kasih untuk dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan lanjut kawan-kawan ke topik yang kita bahas ya. Oke. Sorry. Ya, sabar ya kawan-kawan ya. Ya. Saya share screen dulu ya informasinya terkait ini ya. Waspada ya katanya ya. Israel mulai buka rekrutmen di Indonesia. Ini baru dimuat Rabu 26 Agustus 2026. Ya, berita ini sangat-sangat ini ya menarik untuk kita bahas kawan-kawan. Ya. Ya, dalam informasi ini ya mengatakan bahwa hati-hati di jalan dan ingat genosida terus berjalan. Israel mulai promosi terbuka jalinan kerjasama dengan Indonesia melalui lembaga Sionisme di Tel Aviv, Israel Asia Center. Israel mempublikasikan program kerjasama Israel Indonesia Futur ya 2027. Wow. Jadi ini program 2027 ya. Program tersebut untuk merekrut sejumlah kalangan berbagai bidang dari Indonesia dalam upaya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Israel Indonesia Futur Program
melibatkan para pemimpin baru maupun yang sudah mapan untuk membangun jembatan dan untuk membentuk masa depan yang Israel Indonesia. Begitu promosi program Sionisme tersebut yang dikutip dari laman israelasiacenter.org. Pada Selasa 25 Agustus 2006, perekrutan tersebut disampaikan terbuka dan akan dimulai pada September 2006. Wah, berarti mulainya bulan depan nih. Dalam penjelasan pada portal tersebut, Israel Indonesia Futur Program 2007 sebagian dari kelanjutan kampanye untuk menerima Israel di negara-negara yang selama ini menolak pendirian negara Zionis di tanah penjajah Palestina tersebut. Dikatakan kampanye tersebut bagian dari Abraham Accord. Perjanjian Abraham itu sudah digagas sejak 2020 lalu oleh Israel dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian Abraham itu, sejumlah negara di kawasan Timur Tengah berbasis Islam yang selama ini tak mengakui adanya Israel sempat memberikan pengakuan negara-negara awal yang menekan Abraham Accord dan akhirnya mengakui negara ilegal Zionis Israel, di antaranya ya ini ya, kalau berita Konhoi itu selalu begitu mengatakan Israel itu negara ilegal ya, padahal Israel itu negara yang diakui dan sah. Justru yang ilegal itu Palestina sebenarnya, kawan-kawannya. Iya, karena Palestina belum ada pengakuan yang resmi ya, kawan-kawannya. Ya, jadi diantaranya yang mendukung ini ya, mendukung Israel atau mendukung program Abraham Accord ini adalah Uni Emirat, ya, Uni Emirat Arab, Bahrain, menyusul kemudian Maroko dan Sudan pada 2021. Bahkan yang terbaru juga saya dengar kabar Uzbekistan, ya, Kazakhstan juga ya. Sebelum negara-negara tersebut sepakat dalam perjanjian Abraham Accord, Israel juga berhasil membuat tunduk negara-negara berbasis masyarakat Islam lainnya untuk saling membuka kantor diplomatik seperti Mesir, Jordania, dan Turki. Ini Turki memang negara munafik ini, kawan-kawannya. Menyusul kemudian normalisasi diplomatik Israel dengan Kazakhstan, ya itu ya, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, ya, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Senegal, Albania, dan Kosovo. Namun penguatan atas pengakuan Israel tersebut belum sepenuhnya berhasil. Karena masih ada dua negara utama berbasis masyarakat Islam yang hingga kini dalam target normalisasi tetapi belum tercapai, ya, utamanya Arab Saudi dan juga Indonesia. Pada September 2003, Israel melalui Amerika Serikat membujuk Arab Saudi menandatangani Abraham Accord dan memulai hubungan diplomatik. Bagi Israel, keberhasilan normalisasi dengan Arab Saudi bakal berdampak pada ya keterbukaan Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian Abraham. Normalisasi hubungan Israel dan Arab Saudi kemungkinan besar akan mengarah pada proses normalisasi antara Israel dengan Indonesia. Begitu pernyataan Israel asiacenter.org. Israel menuding menuding terluntanya pembicaraan dengan Arab Saudi dan Indonesia sejak 2003 karena situasi dan desakan dari faksi-faksi pejuang bersenjata di Gaza, Palestina yang melawan penjajah Israel. Memang sebenarnya tujuan serangan Hamas kepada Israel pada 7 Oktober 2023 itu sebenarnya tujuannya untuk menggagalkan Arab Saudi dan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomasi ya dengan Israel. Peristiwa 7 Oktober yang dilakukan Hamas merupakan upaya langsung untuk menggagalkan itu, kawan-kawan. Pembicaraan normalisasi tersebut, begitu pernyataan laman tersebut. Tetapi menurut Israel ada sinyal kuat dari Arab Saudi untuk mulai membicarakan Abraham Accord. Sedangkan di Jakarta, Israel meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan sinyal yang kuat untuk jalin kerjasama. Amin, amin ya. Israel percaya diri tentang penyampaian salam pembuka dalam setiap pidato-pidato kenegaraan Presiden Prabowo merupakan sinyal untuk membuka diri jalinan kerjasama Indonesia dengan Tel Aviv. Sikap positif dan pesan salam
yang disampaikan Presiden Prabowo pada sidang majelis umum Persekutuan Bangsa-Bangsa tahun lalu memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik antara Israel dengan Indonesia. Begitu pernyataan Israel. Melalui Israel Indonesia Futur 2027, program tersebut menawarkan diri untuk saling membuka dialog-dialog yang konstruktif dalam membangun jembatan hubungan antara Israel dan Indonesia. Hal tersebut guna mengatasi berbagai tantangan yang paling mendesak saat ini, seperti di bidang pangan dan air, energi, layanan kesehatan, inklusi keuangan, pendidikan, serta pemahaman lintas budaya antara Israel dengan Indonesia, kata portal itu. Dikatakan dalam program tersebut, Israel meyakini ya pun selama ini sebetulnya sudah ada interaksi antara individu warga Indonesia yang berusaha menciptakan perubahan yang bermanfaat dengan Tel Aviv. Karena itu, kegiatan kerjasama kami bertujuan untuk mengembangkan landasan yang telah dibangun demi mewujudkan masa depan bersama, di mana saling adanya pengertian dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat Israel Indonesia demi mewujudkan masa depan kedua bangsa dalam bidang inovasi dan teknologi, bisnis, pendidikan, budaya maupun hubungan antara umat beragama, dan demi ya kemaslahatan Israel dan Indonesia. Ya, begitu tulis Israel Asia Center.co.org. Wah, luar biasa kawan-kawan ya, ini program-programnya mantap-mantap ini. Perjanjian Abraham yang kontroversial ya. Times of Israel melaporkan Israel Indonesia Futur Program 7 sebetulnya bukan barang baru. Otoritas di Tel Aviv memang sejak lama berusaha keras untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara utama yang menjadi target normalisasi. Melalui Israel Indonesia Futur Program, gagasannya sudah terrealisasi sejak 2002 lalu. Bahkan ketika itu ada sekitar 100 warga Israel dan Indonesia yang saling bertemu di Jakarta, ambil bagian dalam program kerjasama lintas kalangan itu. Wow, ternyata sudah ada gerakan-gerakan kawan-kawannya. Program Besar Indonesia Futur ya, ini merupakan inisiatif yang daring yang memungkinkan para pemimpin muda dan dari Israel dan Indonesia untuk saling bekerja sama menari solusi ya atas tantangan masa depan kedua negara. Begitu tulis Time of Israel pada Agustus 2022 lalu. Sekitar 100 warga Israel dan Indonesia berpartisipasi dalam Israel Indonesia Futur 2022 yang mencakup ya para peserta ini ya dari berbagai kalangan untuk membicarakan program kemitraan Startup National Center. Inisiatif pertemuan itu juga menjawab tantangan wira swasta di Indonesia dalam mengakses sumber daya dan pengembangan bisnis di Israel. Begitu tulis Time of Israel. Ya, sebenarnya sangat bagus ya kawan-kawannya. Kalau terjadi jalinan kerjasama, ya saya rasa itu akan sangat menguntungkan kedua negara. Ya, bisa saling bertukar teknologi ya. Tapi sebenarnya Indonesia itu bukan bertukar teknologi, tapi Indonesia bisa mendapatkan ya memperoleh teknologi-teknologi dari Israel yang tentunya canggih dan itu untuk kebutuhan pertanian ya, untuk segala macam lah kawan-kawannya, untuk ekonomi Indonesia ke depan semakin bagus. Ya menurut saya kenapa sih nggak boleh? Kenapa sih Indonesia harus menutup diri untuk sesuatu yang baik ya, untuk sesuatu yang mendatangkan apa ya berkat bagi bangsa ini. Kadang-kadang kawan-kawan fanatik agama, mabuk agama ini membuat permusuhan ini terus terjadi. Ya seandainya mereka bisa rendah hati dan membuang setiap ajaran-ajaran kebencian, saya rasa ya kebencian itu tidak akan membawa solusi. Kebencian itu adalah sebuah penyakit yang akan merugikan diri sendiri. Ya, semoga Indonesia dan Israel cepat terjalin kerjasama dan supaya kita bisa menikmati ya apa ya kebaikan dari setiap kerjasama yang terjalin antara kedua negara. Gimana menurut kawan-kawan? Anda setuju juga dengan ide untuk Indonesia Israel ini bisa bekerja sama? Coba berikan komentar Anda di kolom komentar dan terima kasih sekali lagi untuk sobat waras semua yang sudah mendukung pelayanan Fahri Pedesaan. Puji Tuhan berkat dukungan kawan-kawan sekalian kita bisa menyalurkan dukungan ya bagi saudara kita di Flores NTT karena memang saya dapat kabar beberapa desa di sana belum tersentuh oleh bantuan
Ya, walaupun yang kita lakukan tidak banyak, tapi itu semoga bisalah ya membantu walau hanya sedikit, dan semoga banyak lagi tangan-tangan yang bisa menyalurkan dukungan untuk saudara kita yang ada di Flores. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support, yang sudah mendukung pelayanan Pavel di Pedesaan, dan bagi sobat waras yang rindu untuk mendukung ya pelayanan Pavel, Anda bisa mensupport Pavel ya melalui nomor rekening BRI atau BCA yang di layar kaca, atau juga bisa lewat kris ya. Anda bisa scan barcode kris ya di layar kaca, dan doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke, itu dulu kawan-kawan. Salam.